Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu lagi lewat streaming ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap kita bersyukur apapun kondisi yang kita yang saat ini mungkin ada beban, masalah, apapun itu namanya. Tapi kita tetap memandang Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kepada Dialah pengharapan kita. Hanya kepada Dia yang senantiasa memberikan solusi bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh datang menghadap tahtanya yang kudus. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan apapun masalah kita. Dia ada buat kita di setiap waktu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Dia ada buat setiap kehidupan kita. Hari lepas hari kita selalu dipelihara, selalu dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi hari ini. Kami datang ya Tuhan Yesus merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami boleh datang ya Tuhan Yesus menyiapkan hati kami memuji menyembah Yesus. Engkau Allah junjungan kami, Engkau Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Membawa pujian
ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Kami memandang-Mu Tuhan, betapa Engkau Allah agung, yang agung dan mulia ya Tuhan. Di mana kami boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan, di mana kami boleh melihat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua berkat daripada Engkau Tuhan, baik susah, baik senang ya Tuhan, Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus, membawakan kami ya Tuhan sukacita yang baru buat seluruh sidang jemaat yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita terus menikmati ya pujian-pujian ya Tuhan yang kita boleh naikkan kepada Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kuasanya kebaikannya untuk selamanya. Haleluya. baik susah maupun senang ya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, selalu bersyukur, dan bersyukur itu yang dikehendaki Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita ya. Tuhan tahu setiap keberadaan kita Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, semua mengalami, banyak bangsa-bangsa mengalami sama seperti bangsa kita Bapak Ibu Saudaraku.
Demikian juga mungkin di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita juga mengalami yang namanya mungkin rasa takut bagaimana masa depan kita, anak-anak kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hidup kita. Tuhan yang menghiasi hidup kita, ya Saudaraku. Dia sedang skenario hidup kita, rencana-rencana ke depan, Bapak Ibu Saudaraku. Pasti Tuhan menyediakan sesuatu yang indah buat kita, lewat pergumulan kita, lewat masalah-masalah yang kita hadapi hari lepas hari, masa sukar yang kita hadapi mungkin ke depan begitu. Menurut pandangan orang-orang yang punya penglihatan, masa sukar terjadi, masa yang agak panjang katanya demikian. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, yang melihat kita, keberadaan kita sepanjang hari 24 jam. Tuhan melihat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Burung di udara Tuhan sediakan berkat yang terbaik buat burung ya, apalagi kita umat yang dikasihinya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mempersiapkan setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan menyediakan berkat terbaik buat setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami. Biarlah hidupkan setiap firman itu Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam setiap hidup kami, menjadi daging dalam hidup kami, agar kami memiliki iman yang teguh. Di masa-masa sekarang ini kami butuh iman yang teguh ya Tuhan, untuk mempercayainya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Menaikkan pujian. Haleluya. Yes, Tuhan. Kau hiasi
kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyegarkan baik tubuh jiwa roh kami lewat puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat-saat indah Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau menghidupi firman dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Menjadi penguat ya Tuhan, menjadi memiliki iman yang lebih lagi, bertumbuh dan bertumbuh lagi Tuhan Yesus. Di masa-masa seperti saat sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan Yesus di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita mau beribadah, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita mau dikuatkan kembali ke firman Tuhan, sehingga langkah-langkah kehidupan kita boleh senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup bertekun di dalam iman. Hidup yang bertekun di dalam iman. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, iman itu adalah respon positif buat setiap orang percaya terhadap anugerahnya Tuhan. Namun iman tidak berjalan secara otomatis, tapi butuh satu proses di mana membutuhkan partisipasi dari setiap kita supaya iman itu menjadi sesuatu yang dinamis, menjadi sesuatu yang aktif. Dan sejatinya iman di dalam diri setiap orang percaya itu nampak dalam pikirannya, nampak dalam sikapnya, dan nampak dalam tindakannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus sadari bahwa kita ini menerima posisi yang baru di dalam Tuhan, yaitu sebagai orang kudus dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu kita hanya bisa peroleh di dalam iman, bukan lewat segala perbuatan-perbuatan baik dan kesalehan kita. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi setiap orang percaya untuk mengucap syukur selalu atas berkat, rahmat, dan juga tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, iman yang bertumbuh, iman yang menjadi matang itu diperjuangkan oleh Yesus sendiri lewat penderitaannya. Demikian juga Anda dan saya. Iman kita itu harus diuji, iman kita harus melalui tantangan-tantangan, iman kita pun harus mengalami penderitaan supaya bisa hidup lebih lama, supaya bertumbuh, bertunas secara lebat. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak pagi hari ini supaya kita bertekun di dalam iman. Itu butuh komitmen dari setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita meneladani jemaat mula-mula bagaimana senantiasa bertekun di dalam iman. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana nasihat Rasul Paulus secara khusus pada jemaat orang-orang percaya, orang-orang Ibrani Saudara, bagaimana hidup yang bertekun di dalam iman. Mari kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 17. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bagaimana kita bisa hidup bertekun di dalam iman? Yang pertama adalah mari kita mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan. Di ayat 14 dikatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kata berusaha dan mengejar sesungguhnya dalam bahasa asli menggunakan satu kata, yaitu kejarlah. Dalam bahasa aslinya disebut dioko atau to pursue, yaitu mengejar. Itu menunjukkan satu perjuangan orang-orang percaya dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Mengejar ini adalah spesifik, ditujukan bagi orang-orang percaya, dan sekaligus inilah yang membedakan antara orang yang percaya dan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi orang percaya harus mengejar, ya, berusaha secara aktif dengan perjuangan.
Orang-orang di dalam PL mengejar kekudusan, berpedoman kepada Taurat Tuhan. Bagaimana mengejar dalam perjanjian baru? Mengejar dalam perjanjian baru ditunjukkan dengan kata damai sejahtera, yaitu eirene. Eirene itu tidak ada permusuhan, saudara. Kalau kita mengejar kekudusan berarti memperoleh damai. Damai itu artinya tidak ada permusuhan baik pribadi maupun kelompok. Rasa damai atau eirene itu memiliki satu perjanjian damai sehingga mengakhiri segala sesuatu dengan damai. Damai itu digambarkan seperti keadaan yang beristirahat, yang bergembira selalu. Orang istirahat itu bergembira, tertawa yang selalu. Dan damai itu juga digambarkan sebagai seorang pemimpin yang memegang kekuasaan dan memberikan rasa keadilan, memperhatikan pada rakyatnya. Secara spesifik, kata damai, mengejar kekudusan, damai dan kekudusan bagi orang-orang Ibrani berarti menggambarkan jaminan keselamatan yang diberikan supaya orang-orang percaya sanggup menaklukkan musuhnya, sehingga ketika orang percaya selalu mengejar, maka ada jaminan keselamatan sehingga bisa menaklukkan musuhnya. Kristus mengejar kekudusan itu dengan cara dia adalah raja, datang ke dunia ini mengalahkan musuh-musuhnya, yang mati di atas kayu salib dan memperoleh kedamaian itu. Supaya apa? Supaya manusia terbebas dari perbudakan dosa, sehingga memperoleh kemenangan dan kedamaian yang sejati. Itu diungkapkan dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, saudara, ayat 14 sampai 15. Oleh karena itu, hendaklah damai yang diperjuangkan dengan penderitaan ini menjadi bagian kita. Oleh karena itu, mengejar kekudusan yang tertinggi, maka kita akan memperoleh kedamaian yang kekal di dalam Kristus. Hasil dari kita mengejar kekudusan adalah kedamaian yang kekal bersama dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Ini menjadi penting bagi setiap kita. Mari kita terus di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan, usaha bisnis kita mengejar kekudusan. Karena dengan mengejar kekudusan, maka kita akan mendapatkan kedamaian sebagai dampak atau impact-nya. Haleluya. Ini penting bagi setiap kita. Bagaimana yang kedua? Hidup yang bertekun dalam iman artinya adalah mengerjakan kehendak Allah. Mengerjakan kehendak Allah. Ayat yang ke-15, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-15, katakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akan yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri, menjauh dari kata hustereos, saudara, artinya ketinggalan. Menjauhkan diri artinya tertinggal oleh apa? Tertinggal oleh anugerah Tuhan, tertinggal oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Itu artinya berhubungan dengan nomor satu tadi, bahwa orang ini tidak mau mengejar, tidak mau ada komitmen untuk berusaha, berjuang, sehingga orang ini ketinggalan anugerah Tuhan, ketinggalan kasih karunia-Nya Tuhan. Sehingga apa yang spesifik dikatakan di surat Ibrani ini, ketika orang percaya tidak mau berlomba dengan tekun, tidak mau tekun memikul kayu salib, tidak mau bertekun di dalam mengejar damai dan kekudusan, maka dikatakan mereka semakin menjauh dari kasih karunia, dan yang muncul adalah perselisihan demi perselisihan. Haleluya. Melakukan kehendak Tuhan artinya apa, saudara? Artinya adalah kita menjaga, seperti kata surat Ibrani tadi, supaya tidak timbul akar pahit di dalam kehidupan kita. Kalau orang sudah merasa ketinggalan, pasti yang dicari adalah kesalahan orang lain. Tidak mau melihat dirinya sendiri yang tidak berusaha, tidak berkomitmen sekuat tenaga untuk mengejar tadi, tapi menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan situasi. Keadaan kok yang meninggalkan saya, orang itu kalau yang menyingkirkan saya, sehingga timbul akar pahit. Kalau sudah timbul akar pahit, timbul perselisihan, timbul kebencian, timbul iri hati, dan timbul perpecahan, dan pastinya ini akan mengganggu pertumbuhan iman di dalam diri orang percaya tersebut. Oleh karena itu jangan sampai timbul akar pahit. Bagaimana caranya supaya tidak timbul akar pahit? Hanya satu saja, yaitu mari beri pengampunan, berikan pengampunan terhadap masa lalu kita, pengampunan terhadap apa yang sudah terjadi, pengampunan bagi orang-orang sekeliling kita. Artinya kita berdamai dengan diri sendiri dan lingkungan kita. Ketika kita bisa mengampuni,
maka akar pahit yang mungkin mulai timbul itu akan semakin hilang. Tidak terus bertumbuh menjadi pohon yang akhirnya menjadi pohon yang pahit, saudara. Pohon yang pahit akan semakin lama semakin menjauhkan kita dari anugerah kasih karunia Tuhan. Dan ketika semakin menjauh, kita akan semakin ketinggalan dan akan bisa terhilang. Haleluya. Itu yang diungkapkan oleh penulis Ibrani. Maka spesifik kata murtad itu muncul dalam kata Ibrani. Kata murtad bukan tidak hanya langsung sekaligus kita menolak, tetapi lewat proses perlahan-lahan, akar pahit demi akar pahit yang timbul akhirnya menjauhkan kita, akhirnya membuat orang percaya itu menjadi murtad. Orang yang sudah mengenal anugerah bisa terhilang, bisa murtad. Kenapa? Karena tidak adanya pengampunan. Pengampunan berarti berdamai terhadap segala sesuatu di sekeliling kita. Ketika kita tidak mau mengampuni, maka iblis siap-siap untuk menerkam setiap kita. Mari kita memiliki hati yang mengampuni. Apapun persoalannya, ingatlah selalu Kristus di atas kayu salib sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita baca di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus berkata sungguh-sungguh, gantikan pertumbuhan akar pahit itu dengan akar yang berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akar yang bermuara kepada Kristus, sehingga kita bisa dibangun di atas tubuh Kristus sendiri yang mulia, yang penuh dengan kekudusan, yang penuh dengan kedamaian itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar mengampuni dan mengampuni. Mengampuni berarti harus melepaskan sesuatu. Mengampuni memang tidak mudah, karena harus melepaskan sesuatu yang sesungguhnya menjadi bagian kita dan kita lepaskan untuk orang lain. Tetapi bersama dengan Tuhan, Roh Kudus berjanji memampukan setiap kita untuk memberi pengampunan. Dan itu berarti kita melakukan kehendaknya yang paling disenangi oleh Tuhan, yaitu mengampuni. Mengampuni siapapun, bahkan yang bersalah dan tidak bersalah kepada setiap kita. Haleluya. Bagaimana hidup bertekun di dalam iman. Yang ketiga adalah memprioritaskan berkat-berkat rohani. Mari saudara kita lihat apa itu berkat-berkat rohani, saudara. Ayat yang ke-16 dan ke-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Di ayat yang ke-16 ini kita melihat ada hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak bagi setiap orang percaya untuk menjadi bagian di dalam keluarga ilahi, keluarga surgawi, keluarga Tuhan sendiri. Menjadi bagian berarti menjadi anak-anak Allah. Orang-orang percaya di luar orang Yahudi menerima hak kesulungan itu ketika orang Yahudi menolaknya, menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berkat hak kesulungan jatuh kepada orang-orang percaya, Anda dan saya. Ini adalah berkat yang terbesar karena kita dimasukkan, diadopsi menjadi anak-anak rohani, anak-anak Allah sendiri. Haleluya. Hak kesulungan terutama tercermin pertama-tama ada dalam keluarga kita, keluarga-keluarga kecil kita. Apakah keluarga-keluarga kita sudah menjadi keluarga ilahi? Apakah di situ ada keilahian atau keduniawian sebagai kebalikannya? Saudara, kita belajar dari Esau di sini. Esau yang jelas-jelas menolak hak kesulungannya, menggantikannya dengan sepiring makanan, yaitu sup kacang merah ini, saudara. Ini berarti bahwa Esau lebih mementingkan berkat-berkat duniawi atau kejasmanian dibanding dengan berkat-berkat rohani. Karena apa? Karena Esau begitu bernafsu terhadap segala yang kelihatan, yaitu keduniawian di sekelilingnya. Esau lebih peduli kepada hal-hal duniawi dibanding pada berkat-berkat Allah sendiri. Haleluya. Ini yang lebih penting bagi setiap kita. Jangan sampai kita kehilangan
berkat-berkat rohani, yaitu hak kesulungan yang diberikan bagi setiap kita. Kenapa? Karena Ibrani berkata, setelah kita kehilangan, kemudian kita menyesal dan kita ingin mencarinya kembali, hal itu tidak akan didapatkan. Karena berkat rohani, hak kesulungan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seringkali tidak datang kedua kalinya. Sekali kita menolak anugerah, menolak kasih karunia Tuhan, bisa jadi kita sulit akan kembali lagi. Kenapa? Karena musuh kita, iblis, itu lebih kuat, cukup cakap dalam mencengkeram kita supaya kita tidak lepas lagi dari jangkauannya. Haleluya. Ini satu hal yang aneh kalau kita pikirkan. Kenapa Esau menolak berkat dari Bapak Yakub? Ya. Kenapa? Nah, ini yang luar biasa. Apakah Esau ini merasa kekurangan makan di rumahnya Ishak pada waktu itu? Ya, padahal semua disediakan, tapi dia memilih keluar, saudara, memilih mencari kepuasan duniawi daripada berkat-berkat rohani itu. Padahal berkat yang diberikan bapaknya Ishak ini adalah berkat yang bersifat profetis, berkat turunan yang didapat dari Bapak Abraham sendiri yang diterima oleh Tuhan. Berkat kesulungan ini memiliki nilai kenabian, saudara, karena berjangka yang sangat kekal. Dan Yakoblah yang menerima berkat hak kesulungan ini. Makanya Yakob menghasilkan 12 anak sebagai suku-suku di Israel untuk meneruskan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena Esau tidak mampu menahan nafsunya. Esau adalah seorang yang miskin iman, mengabaikan hak kesulungan ini. Pertanyaan setiap kita, adakah kita sungguh-sungguh memperhatikan, ya, dengan tekun menjaga, merawat iman yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanan Tuhan Yesus ini? Adakah kita selalu menjaga hubungan kita, relasi kita dengan Allah sendiri dengan sebaik-baiknya, sebagai sesuatu yang sangat berharga, sesuatu precious yang luar biasa, anugerah yang diberikan bagi setiap kita secara cuma-cuma ini? Adakah kita sudah menjaganya dan memupuknya, menumbuhkannya di atas Tuhan Yesus sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengejar kekudusan selalu. Mari kita hindarkan hal-hal duniawi ini dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu terus memberikan pengampunan bagi orang-orang sekeliling kita, dan kita memprioritaskan dekat dengan Tuhan. Berkat-berkat rohani bisa kita temukan di dalam keluarga ilahi, baik keluarga kecil kita maupun keluarga gereja kita di mana kita beribadah. Karena itulah keluarga di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, Firman-Mu mengingatkan kami semua supaya kami tetap terus bertekun di dalam iman percaya kami. Bertekun bukan hanya sekedar tindakan yang pasif, tapi membutuhkan tindakan yang aktif, yaitu terus mengejar, mengutamakan kehendak Allah, dan terus mencari berkat-berkat rohani lebih daripada berkat-berkat yang lain. Pimpin setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, sehingga terus dipelihara sampai pada akhirnya, sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman itu tumbuh di dalam diri setiap hati kita yang mendengarkannya, yang rindu, yang tekun di dalam Dia. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Kita mau berdoa yang pertama untuk pemerintah negara kita Indonesia ini. Mari berdoa buat para pemimpin bangsa ini. Mari minta Tuhan memberikan kesatuan hati bagi setiap mereka, agar setiap apa yang diputuskan boleh membawa dampak kedamaian bagi rakyat Indonesia, membawa ketenangan, kesejukan, membawa perubahan-perubahan dalam segala iklim, terutama iklim ekonomi, iklim pendidikan, iklim kesejukan di negara ini, iklim kedamaian ada di Indonesia ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan berkat buat para pemimpin ini Tuhan, berkat ilahi, hikmat ilahi turun buat Bapak Presiden dan segenap para menteri dan jajaran pemerintahan yang ada baik di tingkat pusat sampai daerah. Mari Tuhan jawab di dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami seluruh rakyat Indonesia yang saat ini masih terdampak COVID-19 Tuhan, baik yang masih sakit maupun dalam pemeriksaan. Di dalam nama Yesus, mari Kau jamah dan sembuhkan. Kau Allah Yehova Rafa yang memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu tetap ada bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan untuk para medis juga Tuhan, untuk tetap bertahan dan memberikan pelayanan yang maksimal untuk mereka ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa perekonomian Indonesia dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau yang bekerja menjamah segenap pelaku-pelaku bisnis dan bidang perekonomian di Indonesia ini, sehingga perekonomian di Indonesia ini boleh kembali lagi dengan baik Tuhan. Boleh lagi banyak orang yang boleh bekerja dan mendapatkan penghasilan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu nyata Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan satukan orang-orang percaya gereja Tuhan untuk terus berharap kepada-Mu, terus berdoa mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Karena hanya kepada-Mu saja Tuhan kami mendapatkan kedamaian, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kepastian buat jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Satukan kami dalam keluarga-Mu Tuhan, untuk kami bertumbuh di dalam keluarga kami masing-masing, dan juga kami bertumbuh dalam keluarga-Mu di gereja lokal, tempat di mana kami beribadah, menyembah dan memperoleh makanan-makanan rohani Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan bertumbuh bersama dengan Engkau Tuhan, menjadi pohon yang rindang dan boleh membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan, dengan jamahan-Mu sendiri Tuhan, dengan kuasa-Mu sendiri yang mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau menjawab setiap doa-doa kami, dan Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Allah kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari ini.